Halo Sobat Gizi, kembali lagi bersama saya, Angga, dalam acara Nutrition Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sehat terkait dengan topik yang menarik nih tentunya. Jadi, tetap seputar gizi ya. Topik kali ini adalah pengaruh perubahan fisiologis pada lansia terhadap asupan makan. Selamat mendengarkan. Oke, jadi berapapun usia kita saat ini, setidaknya kita akan sering berinteraksi dengan orang dewasa ataupun lanjut usia. Bisa dari keluarga, kemudian dari tetangga, ataupun orang-orang terdekat kita. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah lansia di Indonesia meningkat dari 7,6% pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,82% pada tahun 2021. Itu dari total penduduk di Indonesia ya. Nah, dengan bertambahnya jumlah lansia, maka permasalahan kesehatan juga akan semakin kompleks nih tentunya, karena pada kondisi lansia ini terjadi perubahan fisiologis yang dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit. Nah, apa saja nih kira-kira perubahannya ya? Apakah ada kaitannya dengan gizi ataupun asupan makan sehari-hari? Yuk kita simak. Penurunan fungsi fisiologis tubuh lansia itu terjadi secara alami seiring dengan bertambahnya umur. Nah, beberapa perubahan fungsi fisiologis yang terjadi setelah usia lanjut adalah turunnya kemampuan sistem saraf yang terlihat dari panca indera kita, bisa dari penglihatan, kemudian pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Nah, selain itu beberapa sistem organ lain juga akan mengalami penurunan, termasuk dengan sistem pencernaan pada lansia. Nah, ada beberapa perubahan fisiologis terkait dengan sistem pencernaan pada lansia yang perlu kita ketahui nih sobat. Di antaranya, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu rongga mulut. Nah, bertambahnya usia pada lansia dapat meningkatkan risiko tanggalnya sebagian gigi atau kerusakan gusi karena proses degenerasi ya. Nah, hal ini akan dapat mengganggu proses makan dan mengunyah, sehingga akan berpengaruh terhadap asupan makan pada lansia tersebut. Nah, selain itu, bertambahnya umur juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan lansia dalam proses pengecapan, kemudian pencernaan, penyerapan, dan metabolisme makanan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu faring dan esofagus. Sebagian besar pada lansia akan mengalami kelemahan otot polos yang mengakibatkan terganggunya proses menelan. Nah, lemahnya otot polos esofagus ini dapat menyebabkan penurunan fungsi peristaltik dalam proses menelan makanan ke lambung, sehingga terjadi perlambatan proses pengosongan esofagus seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu lambung ya. Seiring bertambahnya umur akan terjadi atrofi mukosa lambung dan penurunan ukuran lambung, sehingga mengakibatkan gangguan pada pencernaan. Nah, menurunnya ukuran lambung pada lansia ini dapat mengakibatkan penurunan daya tampung lambung. Nah, pada lansia juga sering mengalami penurunan motilitas lambung ya, sehingga pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Nah, yang terakhir nih sobat gizi adalah usus halus dan usus besar. Terjadinya atrofi pada mukosa usus halus dapat menurunkan luas permukaan dan menurunkan jumlah fili-fili usus. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya malabsorpsi zat gizi. Di sisi lain, pada lansia sering ditemukan adanya penurunan kekuatan otot polos pada dinding kolon. Hal ini dapat mengakibatkan risiko terjadinya divertikulosis dan konstipasi. Nah, konstipasi pada lansia juga dapat disebabkan karena melemahnya peristaltik, kurangnya konsumsi cairan atau kurang minum, dan rendahnya asupan serat. Nah, setelah kita mengetahui beberapa perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia, kita juga harus tahu dong gimana caranya untuk menjaga dan merawat mereka, sehingga dapat menerapkan pola hidup sehat, pola makan yang tepat dan dianjurkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pada lansia dan berdaya guna. Oke sobat gizi, selanjutnya bagaimana tips untuk menua sehat? Yang pertama yaitu cek kesehatan secara rutin dan berkala. Kemudian selanjutnya manajemen berat badan untuk mencegah supaya tetap dalam batas normal. Kemudian pemilihan bahan makanan dan cara pengolahan yang tepat. Nah, membatasi asupan tinggi gula, garam, dan lemak,
serta meningkatkan asupan tinggi serat dan kalsium. Kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri untuk aktivitas fisik. Kemudian olahraga secara teratur sesuai kemampuan ya tentunya. Dan yang terakhir yaitu kelola stres. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, semoga Sobat Gizi semua sudah punya gambaran ya tentang perubahan fisiologis pada lansia, serta tips untuk menjaga dan merawatnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan orang-orang yang kita sayangi tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa.